Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Project Muslim, berbagi ilmu dan pengetahuan tentang Islam. Warga Muslim, pada kesempatan kali ini, Project Muslim akan membahas tentang para pengikut Dajjal. Kenali 7 pengikut Dajjal. Fitnah terbesar akhir zaman, ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis menyebutkan dengan jelas, akan bahaya fitnah makhluk yang satu ini. Bahkan, setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada, agar tak termakan fitnahnya. Penting untuk diketahui umat Islam, agar terhindar dari fitnah Dajjal, dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman. Paling tidak, umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini, untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Berikut adalah 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi, dari Ashbahan, yaitu wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Ashbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal mempunyai kemampuan yang luar biasa, untuk mengelilingi dunia dan memasuki kota-kota dalam waktu sekejap, kecuali 2 kota di Arab Saudi yang dijaga oleh malaikat, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua, Khawarij. Khawarij adalah suatu kelompok atau sekte penentang Ali bin Abi Thalib. Istilah umumnya, mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, namun kemudian menentangnya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongannya saja. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Sebagai gambaran umum, bagi orang-orang yang dungu dan tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, mudah mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kebodohan mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya, dan dilarang membesuk mereka di kala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan bahwa, kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai, ada orang yang mengikat istri, ibu-ibu dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayat, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia, dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda, di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan, misalnya api diperlihatkan menjadi air,
sebaliknya air diperlihatkan bagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. Kelima, setan. Dalam hadis riwayat Amru bin As radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi bahwa, di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa, kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Keenam, tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayat, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnah Dajjal, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal itu kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang, dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia, tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya, tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincir, atau bagi orang tua menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tak gampang termakan fitnah. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir dan hawa nafsu. Itulah golongan-golongan yang nantinya menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Semoga kita senantiasa terhindar dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah Project Muslim hari ini. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah ilmu, iman, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di Project Muslim selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.